Ketika datang bulan Ramadan, ada orang yang dikatakan sebagai ahlu Ramadan. Ada juga yang dikatakan sebagai ahlu siam. Juga ada yang dikatakan sebagai ahlul qiyam. Sekarang posisi kita nih yang hadir di sini, posisi kita ada di mana? Apakah posisi kita sebagai ahlu Ramadan? Apakah posisi kita sebagai ahlu siam? Apakah posisi kita ada di ahlul qiyam? Maka saya katakan tadi, Bapak para jamaah sekalian, penjelasannya singkat tapi padat yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Ghaffar Al-Azhari, salah satu Syekhul Azhar. Beliau mengatakan, ada orang yang di dalam bulan Ramadan dia yadrikunal Ramadan. Dia menyaksikan kebaikan bulan Ramadan, dia menyaksikan keberkahan bulan Ramadan, dia menyaksikan kemuliaan bulan Ramadan, dia menyaksikan keistimewaan bulan Ramadan. Mungkin termasuk kita yang hadir di sini. Kita menyaksikan keutamaan bulan Ramadan, kita menyaksikan keberkahan bulan Ramadan, kita menyaksikan keistimewaan bulan Ramadan, kita menyaksikan yang namanya 1000 kebaikan dalam bulan Ramadan. Apa buktinya? Bapak Ibu para jamaah sekalian, tidak ada di luar bulan Ramadan orang yang dagang begitu berjejer, enggak ada. Coba kita lihat di luar bulan Ramadan, ada enggak orang yang dagang yang namanya makanan itu dengan yang namanya menu yang sama, berjejer. Di luar bulan Ramadan enggak ada di luar bulan Ramadan. Tuh. Kemudian Bapak Ibu para jamaah sekalian, kita menyaksikan keberkahan bulan Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas hadis ini dari ikhtilaf ulama min ahlil hadis. Ikhtilaf ulama ahlul hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhul Ramadan, harramallahu jasadahu 'ala niran." Siapa orang yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya daripada fitnah api-api neraka. Ini ikhtilaf min ulama ahlul hadis. Terlepas dari itu, kemudian Rasulullah mengatakan, lisaimin farhatani, bagi orang yang puasa itu ada 2 kegembiraan, ada 2 kesenangan. Ini bukti dalam bulan, bukti keberkahan dalam bulan Ramadan. Ya, ini bukti nih. Kata Syekh Abdul Ghaffar Al-Azhari, lisaimin farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Yang pertama, farhatun indal iftar. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika akan berbuka puasa. Saya mau tanya, Bapak Ibu para jamaah sekalian, ketika dari terbitnya matahari sampai menjelangnya terbenam matahari, saya tanya, lemes kagak? Lemes enggak? Lemes. Kenapa? Karena tidak ada energi yang masuk, tidak ada makanan minuman yang masuk. Itu dalam tinjauan medis, tidak ada energi yang masuk, otomatis mempengaruhi kondisi badan kita. Tapi begitu yang namanya 5:30, yang rasa lemes, yang rasa lapar, yang rasa ngantuk, hilang semuanya. Hilang tuh kalau udah mau 5:30. Kenapa? Wah, udah kumpul di depan kita. Kecuali yang bukannya di Masjid Al-Husna. Tapi intinya ketika akan berbuka puasa, hilang semua. Yang ada kegembiraan. Wa farhatun indal iftar. Kebahagiaan yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fi riwayati, ketika mereka akan berbuka puasa. Bukti keberkahan bulan Ramadan, bukti keistimewaan bulan Ramadan.
Yang kedua, farhatu inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua nanti orang-orang yang ahlus syam. Orang-orang yang ahlus syam nanti inda liqa'i rabbih, mereka diperkenankan untuk berjumpa dengan Rabb mereka. Gak ada kebahagiaan yang lebih paling bahagia bagi seorang mukmin. Sorga kalah sorga. Kenikmatan sorga kalah. Pak Haji Oman nanti di sorga dapat istri 40 orang, cantik-cantik bidadarinya, kalah nanti. Bapak-bapak nanti punya yang namanya singgasana yang begitu istimewa, dapat kamar-kamar yang terbuat dari al-yaqut wal marjan, yang terbuat dari yang namanya al-lu'lu wal marjan, kalah. Kenikmatan sorga kalah ketika apa? Inda liqa'i rabbi, ketika orang-orang beriman diperkenankan untuk melihat Allah Rabbul Izzati Azza wa Jalla. Jangan tanya lihatnya bagaimana, otak kita nggak nyampe. Udah, otak kita nggak nyampe. Seperti apa, bagaimana, nggak usah ditanyain. Itu bukan ranahnya kita. Otak kita nggak bakal nyampe. Nanti kalau kita tanya, nanti kita bertemunya seperti apa, bagaimana, nggak bakal nyampe judulnya. Tapi Rasulullah mengatakan, wa inda liqa'i rabbi, orang yang berpuasa nanti salah satu kegembiraannya adalah mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Ya, ini bukti nih, kata Syekh Abdul Ghaffar Al-Zahri, bukti tentang keberkahan, keutamaan, kemuliaan, keistimewaan bulan Ramadan. Tapi kata beliau, orang yang ketika ditakdirkan pada bulan Ramadan, dia hanya menyaksikan keberkahan bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, tapi dia bukan ahlus syam, tapi dia bukan ahlul qiyam. Bukan. Dia bukan ahlus syam, bukan ahlul qiyam. Kenapa? Ramadan yang di dalamnya ada kewajiban melaksanakan ibadah siam Ramadan, begitu pagi dia tetap sarapan nasi uduk. Dia tetap sarapan nasi uduk. Begitu melek mata, begitu ayam udah bekokok, ayam udah cari makan, dia cari makan juga, yang namanya cari sarapan nasi uduk. Tuh, orang ahlu Ramadan. Begitu siang, ngapain? Begitu siang dia ngopi, dia udut. Kalau nggak tahu udut, ngerokok. Dia cari yang namanya warteg, dia cari warung kopi, dia pergi ke warung kopi. Ngapain? Ngopi, udut. Tapi dia menyaksikan keutamaan, keberkahan, keistimewaan bulan Ramadan. Tapi laisa min ahli syam, tapi dia bukan ahli syam. Malamnya, pagi udah sarapan, siang udah ngopi, malamnya tidur. Orang tidur malam, udah, ini ahli Ramadan. Kata Syekh Abdul Ghaffar Al-Azhari, istilah orang barat bilang, say you hello, say you goodbye. Ini kata orang barat nih. Malam, ya udah dia tidur. Ramadan habis, ya dia bilang, say you hello, say you goodbye. Nanti ketemu bulan depan, tahun depan, begitu lagi. Min ahli Ramadan. Orang yang ditakdirkan pada bulan Ramadan, dia menyaksikan bulan Ramadan. Ahlu Ramadan. Tapi ada orang yang ketika datang bulan Ramadan min ahli syam. Dia tidak hanya ahli Ramadan, tapi dia ahlu syam. Dia ditakdirkan menyaksikan keistimewaan, keberkahan, keutamaan, kemuliaan bulan Ramadan, tapi dia juga melaksanakan ibadah syam Ramadan. Bapak Ibu para jamaah sekalian, enggak gampang. Jawabannya enggak gampang. Puasa itu enggak gampang. Makanya ayatnya yang dipanggil orang yang beriman. Ayatnya dipanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, katanya. Enggak ayuhan nas, tidak. Enggak ayyuhal muslim, enggak. Tapi yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, yaitu harfu nida, alladzina amanu munada, orang yang dipanggil.
Yang dipanggil orang yang di dadanya ada yang namanya nih bergeloranya iman. Imannya bergelora. Bukan cuma bersemayam, tapi imannya bergelora, bergejolak imannya. Nggak gampang, nggak gampang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang dalam hadisnya, man sama Ramadan, wa man qama Ramadan, imanan wa ihtisaban. Didahului kata iman, imanan wa ihtisaban. Man sama Ramadan, wa man qama Ramadan, imanan wa ihtisaban. Didahului dengan kata iman. Ini pakai kata iman, didahului kata iman. Kenapa? Iman yang bisa menyentuh yang namanya untuk apa? Untuk melakukan amalia yang sifatnya ta'abbud dalam rangka fi ta'atillah, dalam rangka taat kepada Allah. Ini saya nggak tahu nih, saya mau ngisi berapa lama nih, 1 jam, 2 jam, apa sampai subuh nih. Ini masalahnya panjang judulnya. Terserah Pak Oman sama Pak Imam dah. Apa ini? Ya, nggak lama Bu. Nggak lama Pak, nggak. Imanan. Dasarnya iman. Wahtisaban. Ulama ahlul hadis menjelaskan wahtisaban ay bi makna mukhlis. Ay bi makna ikhlas. Ini kata ulama ahlul hadis. Imanan wahtisaban ay bi makna mukhlis, ay bi makna ikhlas. Udah iman suruh ikhlas. Bukan cuma iman doang. Udah iman disuruh ikhlas. Orang yang iman, orang yang ikhlas bisa tulus fi taatillahi ta'ala, dalam rangka taat kepada Allah. Berat jawaban. Nggak gampang. Ini ahlus siyam. Imanan wa ihtisaban. Dilandasi dengan iman yang bergelora. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tuh ayatnya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau diperdengarkan ayat-ayat Allah di depan dia, wajilat qulubuhum, maka hatinya bergetar. Air matanya meleleh, nangis. Ya. Di kita memang negara ini negara lucu. Kenapa saya bilang lucu? Giliran datang juara All England. Siapa tuh? Sonny Ginting apa tuh? Ya, juara All England. Kemudian juara ganda All England. Waduh, meriahnya bukan main. Meriah luar biasa disambut. Dapat bonusnya gede. Bonusnya gede, miliaran bonusnya. Yang menang musabaqah tilawatul Quran di Timur Tengah, yang nyambut siapa? Yang nyambut cuman gurunya doang di bandara. Ini aneh, negara ini. Aneh kan? Aneh. Cerita panjang, saya nggak mau cerita panjang-panjang soal itu. Ada yang ahli politik, Pak Haji Oman. Saya nggak mau, itu ranahnya Pak Haji Oman, gitu kan? Nggak mau saya. Aneh. Tuh, imanan wa ihtisaban. Landasannya iman, wahtisaban, mukhlis. Orang kalau udah imannya bergejolak, imannya bergelora, wahtisaban dia mukhlis, baru dia bisa ta'abbud lillahi ta'ala fi ta'atillahi ta'ala, beribadah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah dan dalam rangka taat kepada Allah, baru di situ. Yang terakhir, wa ahlul qiyam. Tidak hanya ahlus siyam, tapi juga ada orang dalam bulan Ramadan ahlul qiyam. Dia bangun tengah malam untuk yang namanya qiyamul Ramadan, untuk yang namanya berdiri pada malam Ramadan. Bapak Ibu para jamaah sekalian, kita di sini beruntung cuma 11. Tapi di Palestina ada yang 36 rakaat. Tuh di Palestina 36 rakaat. Ayo lo. Tuh di Palestina, di Syria tuh 36 rakaat jawabannya.
Ada 36 rakaat tuh. Di mana? Di Palestina, di Syria tuh ada 36 rakaat. Di Indonesia 23 sama 11. Di sini 11. Di Palestina, di Syria itu 36 rakaat. Tapi lihat sekarang di Palestina bagaimana? Salatnya kedinginan. Kenapa? Rumahnya pada hancur. Rumahnya pada hancur jawabannya. Masjidnya pada hancur jawabannya. Itu Rasulullah mengatakan man qama imanan wa ihtisaban. Orang bisa berdiri untuk melaksanakan qiyam Ramadan dasarnya imanan wa ihtisaban. Dasarnya adalah iman dan mukhlis berupa ketulusan hati. Baru dia bisa qiyam Ramadan jawabannya. Enggak bisa. Enggak gampang. Kita ambil contoh Bapak para jamaah sekalian. Tadi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di perbatasan Rafah. Gimana? Udah nggak ada tempat judulnya. Mereka malam melaksanakan yang namanya qiyam Ramadan. Ada 36 rakaat di sana. Tuh. Jadi kata Syekh Abdul Ghaffar, adanya ahli siyam dan ahlul qiyam. Tapi ada orang yang dah ditakdirkan oleh Allah, dia berjumpa dengan Ramadan, tapi dia bukan min ahli siyam dan dia bukan min ahli qiyam. Ketika bulan Ramadan berlalu, ya dia jawab, say you hello, say you goodbye, selamat jalan Ramadan. Kita nggak tahu. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini sedih apa kagak? Saya nggak tahu. Jawabannya, satu hal Pak Haji Oman, ada hal yang menarik. Ibu bapak para jamaah sekalian, ada hal yang menarik. Ini saya baca dalam kitab Minhajul Muslim. Ya, ini yang saya bawa kitabnya ini, Minhajul Muslim. Yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Apa? Ibu bapak para jamaah sekalian. Seorang muslim dia bisa melaksanakan kewajiban, terutama kewajiban puasa dan kewajiban qiyam Ramadan. Salah satu faktornya adalah di sini dikatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man fatara sa'iman ala ta'ami asyarabi min halali sallat alaihi al-malaika fi sa'ati syahri ramadana wa salla alaihi jibril fi lailatul qadri. Bapak ibu para jamaah sekalian, seorang muslim dia bisa melaksanakan yang namanya siyam Ramadan, qiyam Ramadan, tidak hanya dibatasi dengan perkara iman dan ketulusan tadi, tapi salah satu faktornya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis ini dinukil oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim. Hadis ini riwayat Imam At-Tabrani. Wa qala man fatara sa'iman ala ta'ami asyarabi min halalin. Manakala orang-orang yang berpuasa, tatkala dia berbuka puasa, dia makan, dia berbuka puasa, dia minum pada saat berbuka puasa, min ta'ami halalin, dari makanan dan minuman yang halalan thayyibah, yang halal. Yang halal. Tapi bapak ketika berbuka puasa, tahu-tahu yang namanya mau puasa besoknya males, mau yang namanya tarawih males, something wrong kata orang barat. Apa? Ada makanan yang salah yang masuk ke dalam perut kita. Minimal subhat yang masuk ke dalam perut kita. Minimal subhat. Habis buka males, bukan perkara kekenyangan, nih. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala fi riwayati wa qala man fatara sa'iman ala ta'ami asyarabi min halalin. Kalau makanannya makanan yang halal, minumannya yang halal, pasti dia bisa melaksanakan siyam Ramadan, qiyam Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh ketulusan. Aku liqali hada astaghfir li wa lakum hadanallahu wa iyyakum ajma'in innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.